Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hayyakumullah wa hayyakunallah ayyuhat tullab wa talibat. Na'am, kaifa halukum jami'an? Nawaddu an takunu fi khair wa afiyah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan, senantiasa kita berikan hanya untuk Allah Azza wa Jal yang selalu dan masih memberikan kita berbagai nikmat dan karunia. Di antara nikmat-nikmat tersebut, Allah berikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, pelajaran usul fikih dengan pembahasan tentang al-adillatus syar'iyyah, yang mana kita sudah membahas dalil yang kedua dari dalil syariat, yaitu as-sunnah. Kita membahas tentang nisbatuha ilal Quran. Nisbatuha ilal Quran, kaitannya atau penyandarannya terhadap Al-Quran itu bagaimana? Amma nisbatu sunnati ilal Quran, perhatikan kitabnya semua. Adapun penyandaran sunnah terhadap Al-Quran, min jihatil ihtijaj biha, dari sisi bahwasanya ia merupakan hujjah, warruju' ilaiha, dan sebagai pedoman tempat kembali kepadanya, listinbatil ahkami syar'iyyah, untuk mengambil intisari hukum-hukum syariat, fahiya al-martabatut taliyah lahu, yang mana sunnah merupakan berada di urutan yang berikutnya setelah Al-Quran, bihaitsu, yang mana anal mujtahid la yarji'u ila sunnah lil bahthi an waqi'ah illa idza lam yajid fil Qur'ani hukma ma arada ma'rifata hukmihi. Kita katakan tadi, sunnah berada di posisi berikutnya, berada di posisi kedua setelah Al-Quran, yang mana mujtahid, para ulama itu tidak boleh rujuk kepada sunnah untuk mencari sebuah hukum dari sebuah permasalahan, kecuali jika dia tidak mendapatkan hukum tersebut terdapat di Al-Quran. Paham? Dia tidak boleh rujuk kepada sunnah terlebih dahulu sebelum dia cari di Al-Quran. Ketika dia tidak dapatkan di Al-Quran hukum yang dia ingin cari tersebut, maka barulah dia rujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Al-Quran aslut tashri' wa masdaruhul awal. Karena Al-Quranul Karim itu sumber syariat ini, dan asal dan asas syariat ini serta sumber yang pertama, yaitu Al-Quran. Fa idza nassa ala hukmin ittaba' atau uttubi'. Apabila ada nas di dalam menjelaskan tentang hukum di dalam Al-Quran, yang terdapat di Al-Quran, maka hukum tersebut harus diikuti, harus dijalankan. Wa idza lam yanus ala hukmi al-waqi'ah raja'a ila sunnati fa in wajada fiha hukmahu ittaba' atau uttubi'. Dan apabila di Al-Quran tidak ada terdapat hukum sebuah permasalahan di dalam Al-Quran, maka barulah dia rujuk kepada sunnah. Fa in wajada fiha hukmahu ittaba'. Apabila dia dapatkan hukum sebuah permasalahan yang dia cari itu di sunnah, baru dia jalankan, dia ikuti. Nah, demikianlah status Al-Quran terhadap status sunnah terhadap Al-Quran, penyandarannya, bahwa sunnah itu
berada di urutan setelah Al-Quran. Wa amma nisbatu sunnati ila Al-Quran min jihati ma warada fiha minal ahkam fa innaha la ta'du wahidan min thalathah. Adapun penyandaran as-sunnah terhadap Al-Quran dari sisi, kalau yang pertama tadi dari sisi bahwa dari sisi hujjah dalil, dari sisi hujjah ataupun dalil-dalil yang dapat dijadikan sebagai rujukan, seperti itu, maka as-sunnah berada di posisi kedua setelah Al-Quran. Adapun dari sisi hukum yang terdapat di dalamnya, terdapat di dalam as-sunnah, maka kedudukannya itu antara salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, al-awwal imma an takuna sunnatun muqarriratun wa muakkidatun hukman jaa fil Qur'an fayakunul hukmu lahu masdarani wa alaihi dalilan. Yang pertama adalah yang pertama adalah bahwa sunnah itu sebagai penguat dan untuk meyakinkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sunnah kedudukannya dari sisi hukum yang terdapat di dalam sunnah dibandingkan dengan Al-Quran adalah, yang pertama, sunnah sebagai penguat dan meyakinkan hukum yang ada di Al-Quran. Fayakunul hukmu lahu masdaran, sehingga hukum tersebut memiliki dua sumber. Wa alaihi dalilan, yang mana memiliki dua dalil terhadap hukum tersebut. Dia memiliki dua sumber dan memiliki dua dalil. Dalil yang pertama dalilun mutsbit, dalil yang menetapkan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua dalilun muayyid min sunnatir Rasul, dalil yang menguatkan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhil ahkam, dan di antara contoh hukum yang seperti ini yang kita jelaskan, al-amru bi iqamatis shalah, perintah untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan berhaji, wa nahyi anasyirik, larangan terhadap kesyirikan kepada Allah, wa syahadati zur, sumpah palsu, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi bighairi haqq, membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar, wa ghairi dzalika minal ma'murati wal manhiyat, dan selain itu dari perintah-perintah dan larangan-larangan. Allati dallat 'alaiha ayatul Qur'an, yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an, wa ayyadatha sunanur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan didukung dan dikuatkan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqamud dalil 'alaiha minhuma, dan dalilnya tegak dari keduanya. Jadi perintah-perintah salat, membayar zakat, berpuasa, naik haji, larangan dari kesyirikan, sumpah palsu, ini ada dua sumber tentang perintah-perintah atau larangan-larangan ini. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari dikuatkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan sunnah dengan Al-Quran dari sisi hukum yang terdapat dalam as-sunnah, yang pertama adalah hukum yang terdapat dalam sunnah tersebut sebagai penguat dan meyakinkan sebuah hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, imma antakun, atau sunnah tersebut mufassilah wa mufassirah ma jaa fil Quran mujmalan. Sunnah sebagai hukum yang ada di dalamnya sebagai merincikan, menjelaskan, mentafsirkan hukum yang ada di dalam Al-Quran, yang dijelaskan hanya dalam bentuk mujmal, dalam bentuk global, dalam bentuk umum.
au muqayyidah ma jaa fihi mutlaqan, atau sebagai pengikat tentang hukum yang datang mutlak di dalam Al-Qur'an, au mukhassisah ma jaa fiha 'amman, atau pengkhusus tentang hukum yang datang di dalam Al-Qur'an dalam bentuk umum. Fayakunu hadha tafsir aw at-taqyid aw at-takhsis allati waradat bihi sunnah tabyinan lil murad. Maka tafsir tersebut yang terdapat di dalam sunnah, pengikat atau pengkhusus apa yang terdapat di dalam sunnah, ini sebagai penjelas dari maksud yang diinginkan di dalam Al-Quran. Kalau tadi sebagai penguat, kalau ini sebagai penjelas. Minalladzi jaa fil Qur'an. Jadi penjelas apa yang diinginkan dari apa yang datang di dalam Al-Qur'an. Li'anna Allah Subhanahu manaha rasulahu haqqa tabyin li nususil Qur'an biqaulihi 'azza syanuhu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Jadi kedudukan sunnah untuk yang kedua ini sebagai penjelas terhadap apa yang diinginkan dari Al-Qur'an, apa yang datang dari Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada Rasulnya berupa hak untuk menjelaskan nas-nas yang ada di Al-Qur'an. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepadamu adz-dzikr. Para mufassir menjelaskan ini adalah sunnah, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, untuk engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa Al-Qur'an. Wa min hadzas sunan allati fassalat iqamatas shalah wa ita'az zakah wa hajjal bait. Dan di antara jenis bentuk sunnah seperti ini, sunnah yang datang sebagai memperjelas sebuah hukum yang ada di dalam Al-Quran, contohnya adalah sunnah yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara mendirikan sholat, bagaimana menunaikan zakat, bagaimana melaksanakan haji ke Baitullah. Nah, itu salah satu bentuk contoh-contohnya. Di Al-Quran amara biiqamatis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait. Karena Al-Quran memerintahkan, terdapat di dalamnya perintah untuk mendirikan salat, untuk menunaikan zakat, untuk melaksanakan haji. Walam yufassil adada raka'atis shalah wala maqadiraz zakah wala manasikal haji. Namun tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran perincian tentang berapa jumlah rakaat salatnya. Enggak ada disebutkan dalam Al-Quran berapa jumlah yang wajib dikeluarkan dari zakat, yang wajib ditunaikan, berapa kadar yang wajib, berapa kadar yang belum wajib, bagaimana manasik haji. Nah, tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Antum bolak-balik sampai koyak itu kertas Al-Quran, tidak akan antum dapatkan di dalamnya penjelasan tentang jumlah rakaat subuh ada 2, tidak ada. Tidak ada dijelaskannya tentang kadar berapa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk zakat, tidak ada. Tidak ada juga dijelaskan tentang bagaimana manasik haji, tidak ada. Ini salah satu contohnya. Wasunanul amaliyati wal qawliyah hiya allati bayyanat hadzal ijmal wa kadzalika ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Huwa sunnah hiya allati bayyanat sahihal bai'i wa fasidahu wa anwa'ar riba al-muharram. Perhatikan. Dan sunnah-sunnah perkataan dan sunnah-sunnah perbuatan itulah yang menjelaskan hukum-hukum yang datang dalam bentuk ijmal, dalam bentuk global atau umum dalam Al-Quran. Wa kadzalika ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Demikian pula Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Wa sunnah, dan sunnahlah yang menjelaskan tentang jual beli yang sahih dan jual beli yang fasid, jual beli yang benar, jual beli yang salah.
Wa anwa'ur ribal muharram, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang riba yang diharamkan oleh Allah azza wajalla. Wallahu haramal maitah, dan Allah haramkan bangkai. Wa sunnah hiya allati bayyanatil murad minha ma ada maitatul bahr. Dan sunnahlah yang menjelaskan tentang apa yang diinginkan dari bangkai tersebut, yaitu selain bangkai lautan, bangkai hewan laut. Ghairu dzalika minas sunan allati bayyanatil murad min mujmalil Qur'an wa mutlaqatin wa 'ammatin wa tu'tabar mukammilah lahu wa mulhiqah bihi. Dan selainnya dari contoh-contoh yang terdapat pada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hukum yang datang dalam bentuk mujmal dalam Al-Qur'an atau dalam bentuk mutlak atau am, tu'tabar mukammilah lahu wa mulhiqah bihi, sehingga sunnah dianggap sebagai mukammilah, penyempurna dari hukum tersebut, penyempurna dari Al-Qur'an. Tayyib. Itu yang kedua, kedudukannya dibandingkan dengan Al-Qur'an dari sisi hukum yang terdapat dalam sunnah tersebut. Yang ketiga, imma an takuna sunnatan musbitatan wa munsyiatan hukman sakata anhul Qur'an. Atau yang ketiga, sunnah sebagai hukum yang menetapkan dan mendatangkan sebuah hukum yang belum didatangkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an diam tentang hukum tersebut. Fayakunu hadzal hukmu tsabitan bis sunnah. Maka jadilah hukum ini tetapnya dan berjalannya berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yadullu alaihi nassun fil Qur'an, dan tidak ada ditunjukkan tidak ada ditunjukkan nasnya dalam Al-Qur'an. Wa min hadza tahrimul jam'i bainal mar'i wa mar'ati wa ammatiha aw khalatiha. Contoh dari sunnah ini adalah pengharaman menggabungkan antara wanita dengan bibinya, maksudnya dijadikan istri keduanya, au khalatiha, ataupun bibi dari ibunya. Tidak boleh digabungkan antara seorang wanita dengan bibinya, dijadikan mereka kedua-duanya istri seseorang, tidak boleh. Istri satu orang enggak boleh. Tapi kalau beda orang maka bebas. Ini salah satu contohnya. Wa tahrimu kulli dhi nabin minas sibai wa kulli dhi mikhlabin minat tuyur, dan pengharaman setiap yang memiliki taring dari hewan buas dan yang memiliki cakar dari jenis burung-burung. Wa tahrimu lubsil hariri wa takhattum bidzahabi 'ala rijal, dan pengharaman memakai sutra serta memakai cincin emas bagi laki-laki. Wa ma jaa fil hadits yuhramu minar radha' ma yuhramu minan nasab, dan apa yang datang dari hadis yuhramu minar radha' ma yuhramu minan nasab, diharamkan apa yang terjadi pada anak-anak susuan, ma yahrum minan nasab, apa yang menjadikan ia mahram dari sisi nasab. Yuhramu minar radha', diharamkan sesusuan sebagaimana diharamkannya senasab. Wa ghairi dzalika min al-ahkam allati syuri'at bis sunnah wahdaha wa masdaraha ilhamullahi li rasulihi aw ijtihadur rasuli nafsihi. Dan selain itu dari hukum-hukum yang disyariatkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dan bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ilhamullah li rasul, merupakan ilham Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya, au ijtihadur rasul nafsihi, atau usaha dari rasul sendiri di dalam dirinya. Naam. Tayyib. Kita lanjutkan. Jadi jelas 3
kedudukan sunnah dibandingkan dengan Al-Quran dari sisi hukum yang terdapat dalam sunnah. Yang pertama itu adalah sunnah sebagai muqarrirah muayyidah, penguat hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai sebagai mufassir, penjelas dan penerang apa sebuah hukum yang terdapat dalam Al-Quran dalam bentuk mujmal ataupun dalam bentuk mutlak ataupun dalam bentuk muqayyad, dalam bentuk am dan lain-lain. Yang ketiga, sunnah sebagai dalil syar'i yang dapat memberikan hukum tersendiri yang masih didiamkan oleh Al-Qur'anul Karim. Perhatikan, qala al-Imam Syafi'i fi risalatihi al-usuliyah. Imam Syafi'i berkata di dalam kitabnya yang bernama risalahnya yang bernama al-usuliyah, lam a'lam min ahli al-ilm mukhalifan fi anna sunan an-nabi sallallahu alaihi wasallam min thalathati wujuh. Aku belum mengetahui dari seluruh ahli ilmu yang menyelisihi aku, kata Syekh, kata Imam rahimahullah taala. Fasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma nass al-kitab wal akhar ma anzalallahu azza wa jalla fi jumlatan wahidah ma anzalallahu azza wa jalla fi jumlatan wahidah anillahi ma'na ma arad. Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitabnya fasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma nassal kitab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan melakukan sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya dan mencontohkan apa yang terdapat dalam Alkitab. Wal akhar anzalallahu azza wa jalla fi jumlatan fabayyana 'anillah ma'na ma arad. Allah turunkan sekali saja, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla. Yang ketiga, ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fihi min nusrita. Naam, wadih. Tayyib. Kita lihat, wa mimma yanbaghi tanbih lahu ana ijtihad ar-rasul fi at-tashri' asasul Qur'an. Dan yang perlu kita perhatikan dan perlu kita wanti-wantikan bahwasanya ijtihadur rasul fi at-tashri' asasul Qur'an. Ijtihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mensyariatkan sesuatu itu dasarnya adalah Al-Qur'an. Wa ما بثه في نفسه من روح التشريع ومبادئه فهو يستند في تشريع الأحكام إلى القياس على ما جاء في القرآن أو إلى تطبيق المبادئ العامة لتشريع القرآن في مرجع فمرجع أحكام السنة إلى أحكام القرآن. Ini yang perlu kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berijtihad dalam mensyariatkan sebuah ibadah dalam agama kita, ini asasnya adalah Al-Qur'an. Wa ma bathahu fi nafsihi min ruh tasyri' wa mabadi'ihi, dan apa yang telah terbiasa dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat ruh tasyri', ruh yang boleh mensyariatkan serta dasar-dasar kehidupan. Fa huwa yastanidu fi tashri' al-ahkam ila al-qiyas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar ketika mensyariatkan itu di hukum-hukum yang berlandaskan qiyas ala ma ja'a fil Qur'an, qiyas dari apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Au ila tatbiqil mabadi'il am, atau mempraktekkan, menjalankan, mengeksekusi dasar-dasar bersosialisasi, dasar-dasar kehidupan umum untuk mensyariatkan Al-Quran. Famarja'u ahkami sunnah ila ahkamil Quran. Maka rujukan hukum-hukum dari sunnah ini adalah Al-Quranul Karim.
Wa khulasatu ma qaddamna, dan kesimpulan dari apa yang setelah kita jelaskan, annal ahkam allati waradat di sunnah, bahwasanya hukum-hukum yang terdapat di dalam sunnah imma ahkamun muqarrirah li ahkamil Qur'an aw ahkamun mubayyinah la wa ahkamun sakata anha al-Qur'an mustanidah bil qiyas ala ma jaa fihi aw bi tatbiqi usulihi wa mabadi'ihi al-'ammah. Min hadha yatabayyan annahu la yumkin an yaqa' baina ahkamil Qur'an was sunnah tukhalif aw tu'arid ta'arud takhaluf atau ta'arud. Kesimpulannya adalah bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam sunnah yang pertama adalah imma bisa saja dia merupakan hukum yang menguatkan dan meyakinkan menetapkan sebuah hukum yang terdapat dalam Quran, atau hukum yang menjelaskan apa yang terdapat hukum yang menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran, atau hukum yang di Al-Quran Karim tidak menjelaskannya, namun bersandarkan dari qiyas terhadap apa yang datang dalam Al-Quran, atau menerapkan usul-usul dasar-dasar umum di dalam beragama, dan di dalam kehidupan. Wa min hadza yatabayyan annahu la yumkin an yaqa baina ahkamil Qur'an wa sunnah takhaluf wa ta'arud. Dan dari sini jelas bagi kita bahwa tidak mungkin terjadi antara hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah perselisihan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini. Insyaallah berikutnya kita akan mulai dengan aqsam bi'tibariha sanaduha, macam-macam sunnah dari sisi sanadnya. Ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan kita selanjutnya. Kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.